Halo, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara men-setting relay arus lebih di gardu induk, tepatnya kurva standar inverse atau biasa disebut oleh orang IDMT. Selamat menyaksikan. Misalkan di sini kita punya sistem di gardu induk yaitu dari 150 kV ke 20 kV. Di sini kita khususnya membahas untuk menghitung relay arus lebihnya. Jadi kita tidak membahas relay diferensial. Kita khususkan pembahasannya di relay arus lebih. Jadi di sistem 150 kV ini, di gardu induk ini, kita memiliki data seperti ini. Jadi kita punya MVA base 100 dengan KVA base di sisi 150 kV itu 150 dan di KV base sisi 20 kV itu 20. Kemudian kita hitung Z base-nya seperti pertemuan kita yang di kedua, cara menghitung keadaan per unit, maka Z base itu adalah KV base kuadrat per MVA base. Maka didapat untuk Z base di sisi 20 kV adalah 4 ohm. Dan Z base di sisi 150 kV itu didapatkan 225 ohm. Selanjutnya kita menghitung I base, di mana I base di sisi 20 kV adalah MVA base per akar 3 KV base per KV base di sisi 20 kV dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini karena MVA base adalah 100 MVA. Maka didapatkan MVA base sisi 120 kV itu 2887 ampere. Kemudian I base di sisi 150 kV dengan perlakuan yang sama didapatkan I base-nya adalah 384,9 ampere. Setelah kita dapatkan parameter ini, maka kita lanjut ke data-data yang ada di gardu induk tersebut. Yang pertama itu ada data trafo dengan vektor grup YN 0, D11. Kemudian dengan kapasitas trafo itu ada di 30 MVA dan impedansi trafo itu adalah 12,5%. Sehingga 12,5% maka XT trafo adalah 0,125 PU. Seperti penjelasan kita di pertemuan kedua, yaitu menghitung komponen simetris dan arus hubung singkat. Kemudian sudah dapatkan XT-nya itu 0,125 PU, di mana XT bilangan 0, XT impedansi bilangan positif sama dengan impedansi bilangan negatif sama dengan impedansi bilangan 0, urutan 0. Maka XT1-nya itu adalah XT dikali MVA base per S. Maka didapatkan XT urutan positifnya adalah 0,417 per unit. Kemudian dari selanjutnya adalah data CT, data current transformer di gardu induk tersebut. Jadi gardu induk tersebut memiliki CT sisi 150 kV-nya ada di 150 per 1. Kemudian ada CT di sisi incoming atau sisi 120 kV ada 1000 per 1. CT sisi penyulang ada 600 per 1 dan CT gardu hubung itu 600 per 1. Jadi jika kita lihat singgalen diagram yang tadi, jadi ini adalah CT sisi 150 kV.
ini adalah CT sisi incoming 20 kV. Di sini adalah CT penyulang 20 kV. Dan nanti setelah penyulang ini ada lagi gardu hubung namanya. Gardu hubung. Nah, itulah setelah diketahui seperti yang telah kita diketahui sini adalah CT 150 kV, CT incoming, CT penyulang, dan CT gardu hubung. Dan di 150 kV itu juga ada NGR, Neutral Grounding Resistor, dengan CT-nya adalah 1000/5. Di mana data NGR-nya itu adalah dengan resistansi NGR itu 40 ohm, dan TNGR-nya adalah di 10 second. Kemudian diketahui lagi data impedansi sumber, di mana impedansi urutan positif ini adalah R-nya 0,0135, R urutan negatifnya 0,1000145, urutan 0-nya adalah 0,00199. Begitu juga yang impedansi X1, X2, dan X0-nya, sehingga didapatkan Z1, Z2, dan Z0, di mana Z1 itu adalah R1 tambah JX1, Z2, ZS2 itu adalah R2 tambah JX2, ZS0 itu R0 tambah JX0. Dan berikut adalah impedansi urutan di primer, sekunder, dan tersiernya, yaitu XT primer 0,5 dari X trafo, XT primer 2 negatifnya 0,5 dari XT1, begitu juga di datanya. Untuk begitu juga tersier. Kemudian barulah kita mencari arus nominal si trafo. Jadi trafo kita itu 30 MVA dengan 30 MVA 150/20 kV. Jadi untuk arus nominal di sisi primer yaitu 3S dikali 10 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena dia dalam bentuk MVA. Kemudian per akar 3 dikali 150. 150 adalah kV-nya, S-nya adalah 30, maka didapatkan I nominal trafo di sisi 150 kV itu adalah 115,7 ampere. Kemudian I nominal sisi sekunder, itu S-nya 30 dengan tegangannya 20 kV, maka didapatkan I nominalnya adalah 866,025 ampere. Setelah kita mendapatkan I-nya, I nominal, maka diketahui juga data si penyulang, data kabel. Ini adalah data kabel. Data kabel penyulang berarti dari gardu induk, dari penyulang ke gardu hubung, seperti gambar, seperti si ini. Berarti data kabel tadi adalah dari penyulang, ini penyulang. Nanti ada di ujung penyulang ini ada namanya gardu hubung. Itulah yang diketahui data kabel. Ini ada kabel yang menghubungkan antara penyulang dengan gardu hubung. Di mana impedansi si penyulang itu, impedansi kabel si penyulang merujuk pada SPLN, ini sudah standar ya, 64 tahun 85, di mana jika menggunakan kabelnya 185 mm kuadrat, maka didapatkan impedansinya urutan positifnya adalah 0,1744 dan urutan negatifnya ini. Dan jika menggunakan kabelnya 240 mm kuadrat, maka didapatkan impedansi urutan positifnya
ini impedansi non positif, dan urutannya nolnya seperti ini. Ada sebesar ini. Di sini kita menggunakan kabel penyulang. Yang kita gunakan adalah si kabel dengan luas penampang 240 mm. Maka didapatkan ZL1, si penyulang itu, kabel penyulang itu adalah 0,1344 ditambah J 0,3158, seperti ini. Dan maka didapatkan ZL-nya mutlak dari ini, maka didapatkan adalah mutlak akar 3 mutlak ZL1 sama dengan akar kuadrat dari 0,134 ditambah dengan kuadrat 0,3158. Ini rumus. Maka didapatkan ZL1 itu adalah 0,343 ohm per kilometer. Kemudian dijadikan dalam per unit ZL1 tersebut, maka didapatkan ZL1-nya dalam bentuk urutan positif adalah 0,034 ditambah 0,079 I, dan ZL2-nya didapatkan 0,607, ini urutan negatifnya, ditambah 0,1581. ZL2P sama dengan ZL1, maka didapatkan, dan impedansi urutan negatifnya ini adalah ini, dan ZL0-nya adalah 1,628 ohm. Maka untuk ZL per unitnya, ZL0P per 2ZB di ZBase per ZBase di 20 kV dikali PU-nya. Maka didapatkan ZL0-nya adalah 0,071 per ditambah 0,41 I. Barulah kita buat rangkaian pengganti dari si ini. Jika kita simulasikan terlebih dahulu, jika terjadi gangguan di bus TM, yaitu bus incoming, maka rangkaian penggantinya adalah ZS1. Ini adalah impedansi si generator atau sumber, ditambah XT01, ini adalah impedansi si trafo, dan XTS1, dan kemudian ada ZL1P. Maka didapatkan, kita mencari arus hubung singkat 3 pasanya dari sini, maka di hubung singkat yaitu E per ZS1 ditambah XTP1 ditambah XTS1 ditambah ZL1. XTP1 adalah impedansi si primer, trafo primer, dan XTS1 adalah impedansi di trafo sekunder, dikali dengan I-base di sisi 120 kV. Maka arus hubung singkat 3 pasanya di titik 0, yaitu titik 0 itu di kilometer 0, di jarak 0 meter, yaitu di beban ini langsung di bus TM, yaitu adalah 6,585 dikali 10 pangkat 3 ampere. Kemudian jika ini adalah di titik 5 km,
Jadi jika kita menghitung arus hubung singkat di titik 5 km, maka ini ada ZL1-nya ditambah dengan lagi Z saluran tadi, Z saluran. Nah, ditambah dengan ZL1 ini, ditambah dengan ZL1, di mana ZL1 itu 0,343 ohm per kilometer. Kalau kita menghitung arus hubung singkat di titik 5 km, maka ditambah lagi dengan impedansi si saluran tadi di titik 5 km, maka didapatkan arus hubung singkatnya adalah sebesar 3.395 ampere. Dan jika kita mencari lagi di titik 10 km, maka didapatkan arus hubung singkat sistem ini adalah di 2.267 ampere. Kemudian jika kita menghitung arus hubung singkat 2 fasa, maka kita bentuk lagi rangkaian pengganti si arus hubung singkat 2 fasanya. Maka didapatkan rangkaian pengganti arus hubung singkat 2 fasa seperti ini, seperti yang telah kita pelajari di pertemuan kedua, yaitu jika ini terjadi hubung singkat 2 fasa, maka rangkaian penggantinya seperti ini. Maka I hubung singkat 2 fasanya, yaitu akar 3 ini ditambah impedansi totalnya dikali arus di sisi 20 kV-nya, di 20 kV, maka didapatkan I hubung singkat 2 fasa dari rangkaian ini, 2 fasa di titik 0, berarti di bus TM ya, maka didapatkan nilainya adalah 5.709 ampere. Kemudian kita menghitung arus hubung singkat di sisi 150 kV. Maka langsung saja di sisi 150 kV itu ada E adalah tegangan sumber dikali dengan impedansi. Maka didapatkan di titik I hubung singkatnya adalah sebesar 455,728 ampere. Dan jika kita menghitung arus hubung singkat 2 fasanya, maka didapatkan arus hubung singkat 2 fasa jika terjadi gangguan di titik 5 km itu. Ini adalah jika arus hubung singkat 3 fasa di titik 5 km di sisi 150 kV. Didapatkan 455,52,728. Sedangkan arus hubung singkat 2 fasa di sisi 150 kV jika terjadi hubung singkat di titik 5 km di sepanjang 5 km itu sebesar 392,09 ampere. Kemudian kita hitung lagi arus hubung singkat 1 fasa. Jadi jika terjadi arus hubung singkat 1 fasa di sini di sisi TM, maka bentuk rangkaiannya seperti ini. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan kedua. Barulah kita hitung arus hubung singkat 1 fasanya. Dari rangkaian pengganti tersebut, maka didapatkan persamaannya seperti ini. Sehingga dihasilkan arus hubung singkat 1 fasa di sisi 20 kV di 0 km itu sebesar 288,416 ampere.
Kemudian arus hubung singkat dengan kontribusi si trafo sekundernya adalah di 144,76 ampere. Setelah kita dapatkan arus hubung singkat tadi, karena arus hubung singkat adalah berpengaruh kepada mencari time operating si relay. Nah, setelah kita dapatkan, maka barulah kita mencari setting OCR-nya. Maka yang pertama sekali kita setting OCR di sisi 20 kV. Sisi 20 kV. Jadi untuk sisi 20 kV adalah ISOCR sisi 20 kV adalah sama dengan 1,2 dikali IN. IN si trafo sisi 20 kV. Tadi kita sudah mencari IN si trafo sisi 20 kV sehingga didapatkan IS atau I pick up ini adalah I pick up-nya adalah sebesar 1309 ampere. Sedangkan di sisi primernya, di sisi sekundernya, ini adalah sisi primer si CT. Tadi kita punya CT 1000 per 1. Maka sisi sekundernya adalah 1,039. Kemudian kita mencari TOCR, Time Operating Relay, di sisi 20 kV. Ini time. Kalau di gardu induk itu kita mencari lebih dahulu sisi 20 kV-nya, sehingga kita tentukan time operating relay sisi 20 kV. Sama dengan 1, jadi kita tentukan TOCR-nya adalah 1. Kenapa kita milih 1? Jadi di sini ada standar. Jadi dari standar IEC itu, jika terjadi hubung singkat di sisi 20 di sisi sekundernya trafo, maka si time operating relay-nya, si relay itu harus beroperasi maksimal 2 detik. Jadi tidak boleh operasi relay incoming ini, TOCR 20 kV ini, tidak boleh melebihi dari 2 detik. Sehingga untuk amannya kita pilih waktu time operating relay 20 kV itu adalah di 1 detik. 1 detik lebih kecil dibandingkan 2 detik. Maka kita sudah memenuhi karakteristik standar dari IEC. Sehingga untuk mencari TMS, ini yang akan kita masukkan ke dalam settingan relay. Jadi kita di awal sudah mendapatkan ini I pick up sisi primer, ini I pick up sisi sekunder. Dengan persamaan yang telah kita pelajari tadi, ini persamaannya untuk mencari TMS. Ini faktor pengalinya adalah 0,14 ya, karena kita menggunakan relay IDMT atau standar inverse. Maka didapatkan TMS si 20 kV tadi adalah 0,248 second. Karena kita tentukan terlebih dahulu TOCR si relay. TOCR-nya 1, maka didapatkan TMS-nya 0,248. Kemudian baru kita mencari sisi 150 kV. Kemudian baru kita menentukan di sisi 20 kV high set. Jadi di sisi 20 kV ini, si gardu induk kita itu kita menggunakan 2 level
dua level settingan arus. Yang pertama itu kita menggunakan si inverse time atau standar inverse. Yang kedua itu high set, ini adalah settingan saat terjadi arus hubung singkat 3 fasa. Sedangkan yang inverse time tadi kita menggunakan arus hubung singkat 2 fasa. Jadi untuk high set-nya itu kita menggunakan IN-nya adalah kita menggunakan I si hubung singkat 3 fasanya. Maka didapatkan I set I pick up di sisi primer itu di 4075 ampere dan I setting di sisi sekunder itu sebesar 4,075 ampere karena rasio kita adalah 1000/1. Dengan waktunya, karena ini kita menggunakan definite time, yaitu adalah 0,4 second. Jadi saat terjadi hubung singkat di sisi 20 kV, maka I set-nya adalah 4000 dan I set primernya 4075 ampere dengan waktu 0,4 second dengan kurva definite time. Jadi saat terjadi arus sebesar 4075 ampere, dia langsung dalam waktu 0,4 second dia langsung trip. Berbeda dengan settingan IDMT tadi. Kalau IDMT ini, kalau dengan settingan 0,248 dengan jika terjadi arus sebesar 1039 ampere, maka waktu operasi si relay itu akan sebesar 1 second. Oke, paham ya? Jadi kalau IDMT itu jika setting arusnya itu 1039 dengan setting waktunya 248, maka lama tripnya adalah 1 second. Kalau definite time, jika kita settingnya itu 4075 dalam waktu 4 second, maka saat terjadi arus sebesar 4075 ampere dalam waktu 0,4 second, maka dia langsung trip. Kemudian kita baru hitung setting di sisi 150 kV. Di mana arus sisi 150 kV itu adalah pick up-nya adalah 1,2 dikali IN trafo yang telah kita hitung di awal. Sehingga didapatkan IN trafonya, I pick up di sisi 150 kV-nya adalah 138,564 ampere. Dan I pick up di sisi sekundernya CT, karena CT kita 150/1, maka arusnya adalah sebesar 0,924 ampere. Kemudian TOCR-nya, berarti kan di sisi primer itu di sisi 20 kV kita TOCR-nya itu 1 second. Maka di sisi 150 kV itu harus lebih besar dari 1 second. Biar nanti kalau terjadi trip, tidak yang 150 kV yang trip terlebih dahulu. Jadi di sini kita pilih 1,5 second. Seperti yang kita pelajari di awal itu, di mana T operating relay di atasnya adalah T sama dengan T operating relay-nya ditambah grading margin, di mana grading margin-nya tadi minimal itu 0,3. Di sini kita pilih 1,5, berarti sudah melebihi dari grading margin-nya. Sehingga didapatkan TMS si 150 kV itu adalah 0,371 second dengan kurva standar inverse atau IDMT.
barulah kita mencari di sisi penyulang. Penyulang tadi yang di bawah incoming. Kalau kita lihat ini sisi 120 kV, di sisi 20 kV tadi namanya atau incoming. Ini sisi 150 dan ini penyulang. Nanti di bawah penyulang ini ada kabel dan ada gardu hubung. Jadi selanjutnya kita men-setting sisi penyulang. Oke, di penyulang itu maksimal arusnya adalah di 480 ampere. E-pick up-nya adalah di 480 ampere. Kemudian di e-pick up sekundernya yaitu di mana penyulang tadi itu 600/1. Maka didapatkan e-pick up sekundernya adalah 0,98 ampere. Kemudian TOCR si penyulang itu kita ambil 0,6 second. Di mana tadi TOCR sisi 150 kV itu 1 second, maka TOCR-nya penyulangnya adalah 0,6. Sehingga 0,6 ditambah 0,3 itu 0,9, maka masih lebih dari grading marginnya. Itu kita pilih 0,4 lebih cepat dibandingkan si trafo, sisi 20 kV-nya. Maka didapatkan setelah dimasukkan ke persamaan TMS, mencari TMS, maka didapatkan TMS penyulang adalah 0,218 second standar inverse. Baru lanjut kita ke sisi gardu hubung. Jadi gardu hubung dengan persamaan yang sama, sehingga kita didapatkan dengan TOCR si penyulang itu. Penyulangnya adalah ini masih di penyulang di high set. Yaitu di high set tadi adalah kita menggunakan e-pick up-nya di sisi ini, e-pick up 3 pasanya. Maka didapatkan e-pick up 3 pasanya 3395. Maka didapatkan si setting arusnya 1,2 dikali ini dapatkan 4075. Sehingga didapatkan sekundernya adalah 6,79 dengan setting waktu 0 detik. Jadi ini instantaneous. Jadi kalau low setnya itu standar inverse dan high setnya itu kita pilih instantaneous. Jadi kalau terjadi arus sebesar 4075 ampere, maka si penyulang harus langsung trip. Selanjutnya baru kita menghitung si IDMT di sisi gardu hubung. Nilainya sama, yaitu adalah primernya adalah 480 ampere dengan sekundernya itu 0,8 ampere karena CT-nya adalah 600/1. Kemudian kita masukkan ke si TOCR penyulang ya. Maka kita pilih si TOCR di sisi gardu hubung. Ini TOCR gardu hubung itu 0,4 second. Yaitu lebih cepat 0,2 second dibandingkan TOCR penyulang. Sehingga didapatkan TMS si gardu hubung itu sebesar 0,112 second.
Dengan cara yang sama untuk high set di sisi gardu hubung dengan arus hubung singkat 3 pasanya. Kemudian kurvanya adalah instantaneous. Itulah high set dari sisi gardu hubung. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya gardu induk yang kita hitung tadi dengan settingannya seperti ini. Jadi sisi 150 dengan CT-nya adalah 150/1 dengan I pickup primernya adalah 138. I pickup sekundernya adalah 0,924 dengan TMS 0,371. Sedangkan di sisi 120 kV atau incoming tadi dengan I pickup primernya ada di 1039 ampere dan I pickup sekundernya 1,039 dan dengan TMS 0,248. Dan penyulang begitu juga dengan CT penyulang 600/1, I pickup primernya 480, I pickup sekunder 0,8 dengan TMS 0,218. Dan di sisi gardu hubung TMS-nya 0,112. Kemudian jika kita lihat kurva relay koordinasi dari si settingan kita tadi, maka tidak ada yang saling berpotongan. Maka relay koordinasi kita akan trip. Jadi dapat kita lihat kurva relay IDMT kita ini sisi 150 kV, ini sisi 20 kV, ini sisi penyulang, dan ini sisi gardu hubung. Maka jika terjadi dengan settingan yang telah kita hitung ini, maka jika terjadi gangguan hubung singkat di sisi gardu hubung, maka yang akan trip gardu hubung terlebih dahulu. Baru si penyulang, baru si 20 kV, baru yang terakhir 150 kV. Itulah cara men-setting relay IDMT atau relay arus lebih standar inverse di gardu induk.